Oke, selamat malam teman-teman Growth Spacer semua. Malam ini kita mau bahas website series yang part 2, yaitu ngebahas tentang CSS atau Cascading Style Sheets. Oke, mungkin aku share screen aku juga ya sambil mulai. Oke, mungkin kita mulai pelan-pelan aja kah? Apakah sudah ada orang? Coba kita lihat. Bentar. Nggak apa-apa sih, ini kita mulai aja. Jadi kita bakal bahas tentang CSS. Kemarin itu udah bahas soal HTML. HTML itu jadi kayak layout dasar sebuah website. Dan CSS ini yang bakal melengkapi layout dasar itu dengan misalnya warna, dengan misalnya font, background, gambar, dan ini semua bisa di setting di CSS-nya itu sendiri. Oke, berikut. Yang kita butuhkan sebelum mulai belajar, mungkin ada 3 hal dasar nih yang perlu kita butuh. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang basic HTML. Ini kan kemarin udah dibikin sesi, jadi asumsiku ya bisalah mengerti dari lanjutan ini. Kalau misalnya ketinggalan juga bisa ikut tutorial di Petani Kode juga sih. Ini pakai bahasa Indonesia, jadi harusnya sih lumayan simple dan bisa dimengerti sih. Kalau misalnya pengen ikutin lagi dari yang Petani Kode juga boleh banget. Itu lebih lengkap sih. Kemudian kita butuh editor teks. Bisa pakai Notepad atau bisa pakai text edit kalau pakai Mac. Tapi untuk hari ini aku mulai kasih lihat pakai Visual Studio Code sih. Soalnya itu ada fitur-fitur yang cukup berguna untuk edit CSS juga. Sama HTML sih. Hal terakhir yang kita butuhin itu snack sama minuman. Kalau misalnya lapar atau aus, mungkin bisa sambil dengerin, sambil ngemil-ngemil di tipis boleh lah. Oke. Kita bakal bahas soal CSS. Singkatannya dari Cascade Style Sheet. Jadi ini sebuah bahasa lain untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Yang bisa diatur apa aja? Dengan CSS kita bisa ngatur layout, warna, font, garis pembatas, background dari website, animasi, terus lain-lain macam-macam. Ini diciptakan sekitar tahun 94 oleh Hakon Wiyung Lee. Mungkin aku salah baca namanya, sorry. Ini dia yang ciptakan. Dan saat ini itu kita pakai yang versi CSS 3. Itu terakhir muncul tahun 2012, sekarang udah dipakai. Berarti udah lama ya, sekitar 10 tahunan. Oke, ini ada sebenarnya 3 cara menulis CSS di HTML. Sebenarnya ini caranya bisa dipakai yang mana sih, tapi kalau menurutku yang paling rapih itu kalau ditulis di eksternal CSS. Ditulis di file CSS sendiri terpisah dengan HTML-nya. Ini kita mungkin mulai dari yang kita bakal jelasin tiga-tiganya sih biar kelihatan bedanya. Yang pertama kita mungkin bahas internal CSS dulu, yang ditulis di dalam text style. Oke nih, mungkin aku coba kita kasih mulai dulu ya. Yang kemarin kita ambil file HTML yang kemarin aja. Open. Oke.
Nah, ini yang aku maksud nih, misalnya di Visual Studio Code ini dia kalau misalnya warna bakal ditampilin di editornya, jadi kita bisa lihat ini bisa diganti sih. Misalnya aku ganti. Nah, jadi cukup berguna sih. Kalau misalnya lagi edit-edit dan nggak perlu di-refresh, udah bisa kelihatan di sini. Ini yang style ini sebenarnya termasuk CSS juga, tapi yang ini namanya inline. Oke, kita mulai bahas dari inline. Jadi inline ini ditulis di kode HTML-nya. Ini namanya inline. Ini kalau misalnya dijalanin di browser, kok di sini nggak bisa ya? Oke, kita dari sini aja deh berarti. Iya, ini stylenya kan warna yang tadi dikasih ini adalah warna color. Ini termasuk CSS juga ini, yang namanya inline. Terus ada tipe yang lainnya lagi, yaitu internal. Kita coba yang internalnya. Ini aku hapus dulu. Kita pakai tag namanya style. Nah, ini ada autocomplete-nya juga nih enaknya di Visual Studio. Jadi, tadi kan aku mulainya nggak lengkap kan. Kita ulang nih. Ketik style, tutup, dia otomatis generate closing-nya sendiri. Jadi ini kayak mempermudah gitu sih. Nah, ini aku misalnya bikin untuk yang H1 ya. Bentar, aku sambil ngeliat dulu formatnya. Ngomong-ngomong, kalau ada yang mau nanya atau aku kecepatan, bilang aja ya di chat. Mungkin nanti aku bacanya sih. Nah, ini yang style. Yang inline. Bukan inline, internal namanya. Ini dia pakai I ya. I ini untuk kelasnya sih, tapi karena kebetulan kita pakai header 1, kita coba aja ganti dengan header 1 ya. Ini contoh, kita rubah fontnya jadi sans, warnanya warna orange. Kita save. Udah di save, di running ulang aja ya. Dari sini nggak bisa kali. Nah, ini warnanya jadi orange. Kebetulan fontnya masih sama nih, coba kita ganti ya. Nah, ini juga berubah. Jadi sebenarnya CSS itu untuk mengatur tampilan webnya. Seperti tadi barusan. Ini hasilnya, aduh, sorry salah. Mana tadi? Ini sama ini codingnya. Ini kalau ketiknya di dalam file HTML ini namanya internal. Kalau yang di dalam tag-nya yang tadi pertama kali itu
inline namanya. Terus ada satu tipe lagi yang menurutku paling rapih sih. Jadi ini kalau misalnya isi web HTML-nya banyak, kemudian di dalam style ini juga banyak, nanti akan cukup membingungkan bacanya. Jadi kita pakai yang terakhir namanya external CSS. Kita bikin file CSS-nya sendiri. Misalnya ya, kita mulai di sini. Ini coba di copy aja. Coba cek apakah kalau eksternal itu, oh rupanya nggak perlu pakai tag lagi ya, langsung mulai aja. Berarti ini dihapus. Terus ini memanggil mulai CSS yang kita udah buat. Bisa pakai cara ini. Ini namanya tag link yang diambil apa, style sheet atau CSS, tipenya text CSS. Ini manggil namanya. Kan tadi kita buat judulnya mulai ya. Coba ini kita ganti jadi biru. Oke, udah di save. Kita refresh hasilnya di sini. Nah iya, berarti kalau dilihat dari websitenya nggak gitu kelihatan sih. Tapi ini lebih ke manajemen file aja. Jadi ini file HTML-nya sendiri, kemudian ini CSS-nya sendiri lagi. Gitu. Jadi ada 3 ya, aku recap di sini. Ada 3 cara nulis CSS. Yang pertama internal, pakai text style. Yang kedua inline di tag HTML-nya. Terus yang terakhir eksternal. Kalau teman-teman kira-kira kalau bakal pakai kira-kira lebih enak yang mana nih? Boleh coba komen di chat atau coba aku cek chatnya dulu. Apakah teman-teman udah bisa ngikutin? Oke, ternyata ada Nastanya Cime. Aku malah jadi lapar ngeliatnya. Kak Wulan pakai eksternal. Oke, makasih Kak Wulan. Iya, karena dia lebih rapi sih, jadi lebih jelas juga. Semuanya di file yang terpisah. Oke, ini cara-cara penulisan CSS-nya aja dulu. Berikutnya coba. Kita bedah dulu. Jadi sebenarnya kan ada 3 bagian nih di CSS. Pertama selektor, kedua blok deklarasi, ketiga properti. Nah ini kode CSS-nya. Yang namanya selektor ini H1 ini. Jadi yang apa sih yang mau dirubah atau disetting? Ini header satunya. Header 1 di HTML ini. Kita juga bisa bikin untuk bagian lainnya. Misalnya header 2. Blok deklarasi ini dimulai dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal tutup. Blok deklarasi, properti itu isinya ini. Misalnya ini, kita ganti colornya.
jadi blue violet. Terus diakhiri dengan titik koma. Ini aku save. Terus bikin H2-nya. Oke. Kita lihat ini harusnya H2-nya nanti propertinya akan berwarna ungu. Nah, ini kan. Warnanya juga sama, ditampilkan di visual code. Oke. Ini apa ya namanya? Penulisan CSS-nya sendiri sih. Ada selektor, ada blok deklarasi, sama ada propertinya. Nah, ini kayak gini sih kalau mau baca. Selektornya bisa macam-macam ini, ada 6 jenis. Yang aku pakai ini selektor tag. Karena tag H1, H2 itu kan udah ada ya. Kita juga bisa pakai kelas. Misalnya kayak gini nih. Kelas isi. Kemudian di CSS-nya isi. Misalnya nih warnanya orange. Kita save. Ini kan udah diisikan class-nya adalah isi, nanti CSS-nya harusnya menyesuaikan. Kita lihat di halamannya. Ini kok belum ya? Coba aku cek ulang. Aku cek dulu, bentar. Oh, ternyata mesti didahului dengan tanda titik. Kalau untuk kelas, dia perlu ada tanda titiknya. Nanti kita ikutin aja ini. Kita save. Nah, ini kita ulang. Nah, ya baru berefek CSS-nya. Tadi kelupaan titiknya. Kalau untuk kelas, dia perlu titik kemudian nama kelasnya. Seperti ini. Ini align misalnya. Text align, enter. Ini coba kita rapiin sedikit. Iya, jadi misalnya kan website seperti ini tampilannya. Sebenarnya sih aku pengen kasih tahu beberapa cara yang lebih mudah, tapi nanti itu kayaknya di sesi terakhir aja di JavaScript ya.
Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan CSS-nya. Kalau ada macam-macam deklarasi lain selain kelas sama tag-nya yang tadi, ada 6 jenis sih. Sesuai sama yang ini ya, ada 6 macam selektor. Kurang lebih penggunanya sih mirip-mirip. Penulisannya aja yang agak beda. Misalnya kalau tag langsung disebutin, kalau kelas mesti ada titiknya, kalau ID pakai crash, seperti itu sih. Ini juga bisa digabung. Misalnya kayak gini. Koma. Ini dihapus ya. Iya, jadi dua-duanya otomatis diatur dengan satu style aja. Untuk mempermudah sih ini. Oke, lanjut ya. Ini tadi kan kita udah bahas color nih. Aku udah coba sih, jadi ada banyak cara juga ngetiknya. Ini sepertinya kemarin juga udah sempat dibahas pas HTML. Jadi ada 4 cara untuk masukin warna. Sebenarnya semuanya sama aja. Kalian boleh terserah pakai cara yang mana aja sih. Nyamannya kalian aja. Bisa pakai nama, bisa pakai kode heksadesimal. Ini fungsi RGB dan RGBA. RGB itu red, green, blue. Ini HSL, hue, saturation, sama lighting. Ini istilah aja sih. Tapi intinya untuk mengatur warna ini semuanya. Kita coba ya. Pakai heksadesimal ini. 0011 FF. Ini biru ya, jangan biru kalau biru. Misalnya kita coba. Ternyata dapetnya ungu-ungu gitu ya. Nggak apa-apa deh, kita save. Kita lihat. Harusnya ini jadi ungu yang restoran ini. Iya, bener. Ini cukup straightforward sih, jadi ini masih mengatur warna, tapi text color ini sesuai keinginan kita juga. Ini juga bisa nih dipermudah, jadi kita pakai selektor aja di sini. Nah, kan bisa tuh kan. Otomatis. Save. Ini akan jadi hijau. Seperti itu sih. Oke, ini ada Kak Ajrin, Kak Musa juga, yang anak-anak UI UX. Ini sebenarnya cukup berguna nanti sebagai entah UI UX designer ataupun front end developer sih yang kebanyakan mungkin berkutat dengan tampilan. Oke, ini ada background. Jadi CSS untuk mengatur background. Kita coba ya. Ini colornya kita ganti yang hitam aja biasa. Ini background. Coba misalnya kuning.
Kita save. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Aku ambil misalnya dari website yang udah jadi ini, aku ngambil kata-katanya aja. Ini nih. Ini spasinya juga ikut ya. Kita coba hilangkan deh. Ternyata tulisannya kecil ya. Coba aku besarkan. Iya, mungkin seperti ini. Ini backgroundnya, kita coba yang lain. Misalnya background image. Apakah yang kemarin masih ada? Seingat aku sih ada file ini. Iya. Apakah bisa dipanggil seperti ini? Coba aku bener gak ya? Karena dia sepertinya seperti ini deh. Iya, seperti ini penulisannya. Ini diulang nih, gambarnya nggak gitu kelihatan karena diulang. Ini aku ganti warna putih misalnya.
ada yang lain, misalnya background repeat-nya kita pilih tidak diulang. No repeat. Harusnya ini jadi satu aja. Di hijau-hijaunya di sebelah kiri aja harusnya. Iya, seperti ini. Oh, berarti dia bener-bener cuman sesuai ukurannya. Ini tadi yang warnanya putih, jadi seperti ini malah. Ini kita ganti. Round ini mungkin akan menjadi lingkaran. Kita coba. Oh, ini malah lebih kelihatan gambarnya ya. Tadi kan seperti di crop aja, cuman kelihatan birunya. Sekarang ini lebih kelihatan semuanya. Apakah ada satu lagi ya kayaknya deh. Backdrop filter. Ini untuk membuat efek sih. Sesuai namanya filter jadi. Ini kita ganti jadi backdrop filter. Di efek blur. Ini bener kan? Oh, ada buka dan tutup kurungnya ya. Oke, kita lihat seperti apa tampilannya. Ini nggak gitu kelihatan sih ya. Coba aku tambahin kata-katanya deh. Yang tadi ini di sini. Blurnya apakah bisa disetting ya? Coba aku cek dulu bentar. Nah, ini blur. Bisa diatur ketebalannya ya, seperti ini. Coba kita ikutin. Sepertinya nggak gitu kelihatan ya. Coba aku cari warna aja deh kalau kayak gitu, biar contohnya lebih jelas. Mana nih?
Kita coba yang berikutnya nih, misalnya grayscale untuk efek hitam putih. Ini kok nggak itu ya, coba kita. Oh, coba ini. Ini warnanya kita kembalikan supaya kelihatan. Coba kita save. Ini di gambarnya tetap nggak kena efek ya. Coba kita cek. Oh, ini pilihannya 1 dan 0. Iya. Oh, ternyata ini membuat jadi hilang sepenuhnya ya. Iya. Coba ini. Kita ikutin. Harusnya ini menjadi seperti yang ini mungkin. Halo Kak Ana. Iya.
Nggak mau nyapa doang. Mau ke story ya? Aku izin story ya. Oke, silakan deh. Ini jadi kita tadi lagi ngebahas efek supaya di CSS-nya bisa seperti ini. Ini dikasih image juga deh supaya kelihatan. Aku ambil gambar random dari komputerku. Misalnya ini. Oke. Misalnya background. Apakah ada efek blurnya? Ternyata backgroundnya aja ya. Oke. Coba kita ikutin contoh yang tadi. Yang artikel ini oh, ternyata tidak semua browser mendukung. Coba ini untuk judulnya deh. Kita refresh. Ternyata nggak semua warna bisa tampil ya ini. Kenapa warna ini nggak tampil ya? Coba aku ganti. Jangan pakai ini. Misalnya orange. Nah, ini muncul. Tapi blurnya ini kenapa ya? Mungkin yang tahu apakah ini sudah ada efek blurnya? Kalau dihapus apakah beda?
Kelihatannya sih sama ya. Coba aku cek deh apakah memang browsernya nggak mendukung kah? Kalau 6490 harusnya bisa. Coba aku cek. Enggak, ini pakai Firefox ya. Sorry. Firefox yang ini. ...106. Harusnya udah support dong ya. Iya. Coba aku pakai ini. Ini sebenarnya tools saja sih. Oke. Kita pakai blurnya ya. Oh, ini kurang titik koma. Kelihatannya masih sama ya. Coba dikasih 10. Masih sama. Ini kenapa tutorialnya agak-agak beda ya? Coba grayscale. Tetap nggak ada efek di sini. Penasaran aku jadinya. Apakah di sini ada tentang backdrop filter?
Coba di color. Sepertinya ini lumayan baru ya, belum ada tutorialnya nih, belum ketemu saya. Atau mungkin teman-teman apakah ada yang tahu tentang backdrop filter ini? Apakah mesti sesuatu gitu? Sepertinya kita belum ini nih tentang backdrop filter. Nggak apa-apa, kita lanjutin aja deh. Selain backdrop filter ini jadi ini untuk sebenarnya cukup straightforward sih. Kita ada dua bahasan lagi. Yang pertama itu ngatur tentang text format, satu lagi tentang font. Kalau text format ini tadi udah dipakai juga sih ya, yang text align. Ini seperti ini. Pilihannya biasa aja, ada kiri, kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri, justify. Ini direction, ini arah teksnya. Untuk berguna untuk teks yang terbalik bacanya sepertinya. LTR left to right, RTL itu right to left. Misalnya ini isi kita ganti coba. Berarti nulisnya dari sebelah sini. Iya. Kita kalau normal biasanya LTR. Iya. Kemudian ada text decoration, ini seperti bold atau underline atau italic, atau kita lebih kenalnya italic sih. Kita coba aja ya. Oke, kita save. Nah, ini yang tadi underline jadi seperti link ya, seperti link ada garis di bawahnya. Sedangkan line through ini dicoret. Ada macam-macam lagi sih. Overline atau ini wavy dash dot double. Wavy. Underline coba. Ya, seperti ini. Bisa digabung. Misalnya ditambah red. Nah, maka warnanya akan menyesuaikan.
itu tentang text decoration. Ada satu lagi namanya text transform. Kita buat ini misalnya uppercase semua karena ini header ya. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Ada isi properti lainnya juga sih. Misalnya di lowercase atau capitalize. Capitalize ini kalimat pertama aja. Misalnya ini lowercase. Iya, seperti ini. Ini lowercase. Kita lihat bedanya kalau capitalize. Oh, capitalize ternyata setiap katanya di huruf kapital kan. Seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai font. Font ini cukup jelas juga sih, jadi mengatur tipe tulisannya. Ini kan font family atau tipe fontnya. Selain itu ada font size, font weight, sama font style. Bentar, ini nggak kelihatan jadinya. Ya. Size ini seperti ini contohnya. Atau bisa juga diganti. Misalnya large. Kita sekalian coba font weight. Ini bold. Nah, akan menjadi lebih tebal. Karena dia font weight-nya bold, font size-nya termasuk large. Seperti ini large. Ada X large juga. Misalnya kita lebih besar lagi. Iya, seperti ini. Ada satu lagi yang terakhir ya tadi. Font style. Oh, ini bisa. Ada pilihannya ini. Italic. Kita lihat seperti apa italicnya. Oh, jadi ini untuk stylenya. Ada pilihan normal. Harusnya balik ke yang tadi sih. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya? Atau mau ngobrol, silakan. Oke, ini balik lagi yang ke backdrop filter itu ya. Kita coba deh.
Apakah tidak kelihatan ada bedanya ya? Coba yang grayscale aja. Iya, aku penasaran. Coba pakai apakah ngaruh karena browsernya? Mana ini tadi? Open nih. Ini tadi udah kan? Grayscale kan harusnya. Coba. Masih sama ya pakai Opera dan Firefox juga. Browser bisa jadi. Coba 100% ya. Kalau Kak Ajrin, apakah coba di laptopnya muncul gak Kak? Coba ini kita coba ya yang 100%. Tidak kelihatan ya? Kalau di saya di browser nggak support. Iya nih. Coba aku pakai yang online lagi deh. Masa kalau ini kan harusnya berlaku ya? Kok tidak ada yang CSS sih? Coba kita akun. Oke, kita pakai CodePen coba nih. Penasaran aku.
Ini malah nggak ada. Coba deh bentar. Ini jalan, tapi backdrop filternya belum ada ya. Seperti biasa backdrop filternya tidak ada tanda-tanda kehidupan, guys. Kenapa ya ini? Coba blur. Sama ya, guys. Ya ini malah tekstilnya nggak berubah. Kok aneh ya? Font size-nya. Tekstilnya ini nggak berubah. Bisa. Tadi Anjrin bilang apa nih? Mana ini tadi? Ini bagaimana sih? Coba aku bingung. Lah ya benar ini kan. Backdrop. Tidak ada. Atau GFX Web Plan.
tidak ketemu ya settingannya. CSS ya. Ini coba aku pakai di Chrome. Penasaran? Masih sama ya? Baiklah, ini mungkin bisa aku tanyain nih. Penasaran, nanti coba aku tanyain ke temenku deh. Apakah mereka tahu? Tapi ini baru aku sadar sih. Backdrop filter ini kayaknya lumayan baru deh. Oke, mungkin teman-teman punya pertanyaan lain lagi? Di Firefox bisa. Ini Firefox nih. Coba lihat. Ini di mana ya? Oh, ada pilihannya ini. Langsung dia buat config.
Ini udah terus yang GFX. Oke. Betul nggak sih? Lucu juga nih, jadi ada ilmu baru. Background filter. Di aku tidak ya ternyata. Gimana?
Ya, pokoknya seperti itu sih. Mungkin aku mesti ngecek lagi ini kenapa backdrop filternya. Oke, makasih Kak Ajrin untuk bantuannya. Ini recordingnya aku stop dulu. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune untuk ikutin sesi malam ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi tapi tanpa recording ya. Oke, thank you semua.